Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua kelas 11. Hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai organel sel. Selamat belajar. Seperti yang kita ketahui, sel adalah struktur terkecil dari bagian tubuh makhluk hidup. Nah, ada 3 syarat sebuah sel dikatakan dengan sel, yaitu yang pertama, sel itu memiliki membran sel atau membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sel dengan lingkungan luar dari sel. Yang kedua, sel memiliki sitoplasma atau cairan yang mengisi sel. Dan yang ketiga, sel memiliki materi genetik ataupun DNA. Dua kategori sel, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama kita lihat dulu sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti sel atau membran nukleus. Nah, contoh dari sel eukariotik ini adalah sel tumbuhan, juga sel hewan. Nah, kategori sel yang kedua adalah sel prokariotik, yang artinya adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi materi genetiknya terletak di sitoplasma, tersebar di sitoplasma. Nah, contoh dari sel prokariotik ini terdapat pada organisme uniseluler, yaitu bakteri contohnya. Lalu apa yang disebut dengan organel-organel sel? Organel sel ini adalah bagian daripada sel yang memiliki fungsi tertentu dan terletak di bagian sitoplasma sel. Kita lihat dari bagian yang pertama, yaitu bagian dari inti sel ataupun nukleus. Apa saja kira-kira bagian yang terdapat di dalam inti sel tersebut? Yang pertama adalah materi genetik, yaitu DNA dan RNA, yang fungsinya adalah mewariskan sifat. DNA ini akan membentuk kromatin yang bentuknya seperti benang-benang, dan kromatin ini juga akan membentuk kromosom. Kromatin akan menebal membentuk kromosom pada saat sel mau membelah. Di dalam inti sel juga terdapat anak inti atau nukleolus yang fungsinya adalah membentuk ribosom. Nah, ketika ribosom dibentuk di nukleolus, ribosom akan keluar dari inti sel, dan ribosom ada yang terletak bebas di sitoplasma, yang melayang-layang di sitoplasma, ini yang warna kuning bulat-bulat ini. Kemudian ribosom juga ada yang melekat di bagian retikulum endoplasma yang berwarna pink. Nah, ini dia. Ini ribosomnya melekat di retikulum endoplasma. Nah, karena adanya ribosom yang melekat, maka retikulum endoplasma ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Sedangkan yang tidak dilekati ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus. Ribosom fungsinya adalah untuk tempat pembentukan protein. Nah, setelah protein dibentuk oleh ribosom, maka protein tadi akan diangkut oleh vesikel-vesikel. Nah, ini vesikelnya sedang mengangkut protein yang telah dibentuk oleh ribosom. Kemudian setelah dibentuk, vesikel akan membawa protein ke badan Golgi. Nah, disimpan di dalam badan Golgi. Kenapa disimpan? Supaya pada saat dibutuhkan, protein tersebut akan digunakan oleh sel. Nah, di sini proteinnya sedang berubah bentuk, tujuannya adalah untuk digunakan sel. Nah, protein bisa berikatan dengan lemak, bisa berikatan dengan karbohidrat, supaya struktur proteinnya bisa dipakai oleh sel. Selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola pada tumbuhan lebih besar ukurannya daripada pada hewan. Pada tumbuhan fungsinya adalah untuk menyimpan air. Oleh sebab itu bentuknya jauh lebih besar dibanding daripada hewan. Nah, kemudian lisosom. Kalau kita lihat, organel lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan yang fungsinya adalah untuk menghancurkan sel-sel atau zat-zat yang tidak diperlukan di dalam sel. Selanjutnya adalah mitokondria. Ini disebut juga dengan the power of house, yang fungsinya adalah sebagai sumber penghasil ATP atau energi. Disinilah tempat penghasil energi yang kita pakai untuk aktivitas kita sehari-hari. Sel yang membutuhkan banyak energi, maka jumlah organel mitokondrianya jauh lebih banyak dibutuhkan. Kemudian kita lanjut. Sel juga memiliki rangka sel yang disebut dengan sitoskeleton.
Fungsinya adalah untuk memberi bentuk pada sel. Yang pertama ada mikrofilamen yang lebih halus bentuknya, kemudian ada mikrotubulus yang lebih tebal. Nah, fungsi sitoskeleton ini adalah untuk mengatur daripada letak organel-organel sel. Selanjutnya kita masuk ke sel tumbuhan. Nah, pada sel tumbuhan terdapat organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, pada sel tumbuhan terdapat yang dikatakan dengan organel kloroplas yang berwarna hijau karena di dalamnya terdapat klorofil. Nah, fungsi dari kloroplas ini adalah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga memiliki dinding sel. Nah, kalau pada sel hewan dinding sel tidak ada. Fungsi daripada dinding sel ini adalah mempertahankan bentuk daripada sel tumbuhan tersebut. Beberapa sel memiliki keunikan. Yang pertama, contohnya adalah pada sel saluran pernapasan manusia, di mana terdapat yang dikatakan dengan sel silia yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang masuk ke saluran pernapasan. Contohnya ketika kita batuk ataupun bersin, sel silia di situ berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang ada di saluran pernapasan kita. Kemudian ada lagi yang disebut dengan flagela, sel yang memiliki flagela, yaitu contohnya pada bakteri. Flagela ini adalah fungsinya sebagai alat gerak pada bakteri. Nah, itu keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiga adalah pada sel sperma. Nah, sel sperma ini adalah sel kelamin laki-laki yang fungsinya adalah untuk pergerakan sel sperma itu sendiri. Ya, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan yang sudah memiliki membran inti sel. Sedangkan sel prokariotik adalah organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan pasti kedua-duanya memiliki organel mitokondria yang fungsinya adalah tadi sebagai penghasil energi terbesar yang terdapat di dalam sel. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan buat ringkasan mengenai pembelajaran hari ini.